setelah dikuburin, setelah disolatkan dikuburin, lalu sahabat menanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kemarin aku kabarin dengan seorang wanita, aku kabarin ayahnya sakit, dia gak nengokin. Ayahnya sakit umur, dia gak nengokin juga. Bahkan ayahnya meninggal, dia gak nengokin juga. Nabi tersenyum. Lihat, apa kata Nabi? Ya sahabatku, lihat, orang tuanya diampuni dosanya. Kenapa? Sabab anak yang soleh, malaikat berdoa. Malaikat berdoa untuk diampunin. Sabab mempunyai apa? Mempunyai anak yang soleha. Sambil karena kalau istri berbakti kepada suaminya, apalagi kalau istri meninggal, suami bilang, ya, anak ridho dunia akhirat. Gampang. Ya, Allah. Wa ta'at ba'laha. Dia taat sama suaminya. Insyaallah. Nih, ajarin istri kita, ya, Pak. Istri-istri yang soleha, ya. Kalau kita suami lagi begitu berdoa tuh, dia sholat duha, ya Allah, ya mudahkan suami saya kerjaannya gampang. Lalu lanjutnya hadis, wah sunat farjaha, dan dia jaga kehormatannya. Orang perempuan, dia sholat 5 waktu, dia haji, dia ngeluarin zakat dengan hartanya, ya kan? Terus dia taat sama suaminya. Wah sunat farjaha, dia jaga kehormatannya, dia jaga kemaluannya. Lihat, hanya untuk suaminya aja yang dikasih, bukan buat orang lain. Ini ya zaman sekarang, masya Allah ya, zaman medsos nih. Ya Allah, ketawa-tawa istri kita. Kenapa? Ketawa sama orang lain. Ya, kita nggak kasih. Insya Allah udah akhir zaman begini nih. Makanya dulu saya punya guru tuh, Sidil Walid Alam Abdurrahman Sigap. Nanti orang pada belajar lewat pesawat, maksudnya lewat radio. Sekarang bener tuh pesawat tuh handphone. Orang pada belajar tuh di Google. Orang pada belajar. Ya Allah. Udah Wahabi masuk, si Amal udah masuk semua udah diambil. Ya Allah. Apalagi sekarang zaman sekarang, ya Allah. Ya. Padahal kalau kita baca hadis, ahibah Arabil li salasin, cintai Arab dengan 3 perkara. Ada Nabi, ini Arabiyun, aku ini orang Arab. Cintai Nabi. Kenapa? Nabi orang Arab. Bahkan kita disuruh lagi, ada satu hadis lagi, didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara: cinta kepada Nabi dan cinta kepada Ahlul Bait. Ini jelas. Mau apa lagi kita ya? Mau nyerang-nyerang? Turunan Pak Alwi bilang gak ada. Aduh. Ya, kita baca ratib siapa? Ratib Al-Haddad. Kita baca ratib apa? Al-Abbas. Kita baca ratib aja Al-Idrus. Kita baca Maulid Atibai. Kita baca Maulid Ar-Barjanji. Ke semua ke sana tuh. Coba kalau kita nggak ngakuin berarti kita ingkar. Makanya saya di Walid, saya punya guru alhamdulillah tuh 45 tahun yang lalu udah bilang, nanti orang yang suka benci sama dzurriyyah mukanya biru, nggak ada cahaya-cahayanya. Insya Allah ya.
Uhibba Arabi li salasin, cintai Arab dengan 3 perkara. Ini Arabiyun, aku ini orang Arab. Lihat, jangan suka benci sama orang Arab. Kalau dibenci sama Arab, kalian benci siapa? Si Nabi. Bismillah, depan. Ayo, ayo, suap. Yang kedua, wa Qur'anun Arabiyyun, Al-Quran bahasa Arab. Di mana aja udah, mau di Amerika, mau di Eropa, mau di Afrika, di Asia, Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Bukti kalau kita nanya malaikat mungkar nakir aja pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Man rabbuka wa man nabiyuka, ya bahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamun fil jannati arabiyyun. Nanti kita nih di sorga, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, kita bisa bahasa Arab. Untung, ya, cintai Arab dengan 3 perkara. Karena yang ketiga nih, ya, masuk sorga nanti dengan bahasa Arab, nggak ada pakai bahasa yang lain, bahasa Arab. Nah kalau ini orang perempuan istri kita, dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, dia zakat dengan hartanya, dia taat sama suaminya, lalu dia jaga kehormatannya. Apa kata Nabi? Tadkhulu jannata rabbiha, tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'a. Silakan masuk surga min ayyi babin sya'a, dari pintu mana aja yang ia kehendaki. Ya Allah, gampang banget tuh perempuan masuk surga. Makanya kata Nabi, banyak nanti orang banyak di neraka, kaum apa? Kaum perempuan. Kenapa? Dia nggak sabaran, dikasih sedikit belanja suka gerutu, ya, nah, kita kasih lebih, dibilang kurang, kayak gitu, ya, nggak terima apa adanya. Terus, wa qala sallallahu alaihi wasallam, li kulli syai'in alamun wa alamul iman as-sholat. Tiap-tiap sesuatu ada tiangnya, dan tiang iman itu adalah apa? Sholat. Kalau tiang kita ini rumah nih nggak ada tiangnya, rubuh gak? Begitu juga iman, kalau dia nggak sholat. Ajarin anak kita tuh sholat tepat waktu. Makanya Abdul Akmal as-sholatu fi awqatiha, sebaik-baik amal sholat tepat pada waktunya. Itu azan kan kita duduk, itu sebab baik. Jadi rezeki kita gampang. Kalau rezeki kita yang suka susah aja, ya dah, dia sholat tepat waktu, insya Allah. Makanya wali-wali, masya Allah, para wali. Makanya kalau kita tempat-tempat orang-orang baik, kita datang itu haul-haul orang baik, kita dapat asarnya, ya, dapat asarnya, dapat kita kemuliaan di dunia aja, kita dapat kemuliaan. Saya kan kemarin saya ulang deh nih, ya, saya kenal banget sama itu anak dari masa mudanya, masya Allah, rambutnya gondrong, dia suka apa? Suka megang-megang botol gitu. Saya ngajarin itu, ya kan, bergaulnya sama orang-orang yang liar, Ambon-Ambon, ya. Tuh di Pulau dia kan banyak Ambon. Dia pada ngobrol tuh. Kalau saya lewat, dia suka malu sama saya tuh. Yang di Betawi masih ngobrol sama begituan aja, ada gitu. Suatu saat dia rajin datang hadir maulid,
Kuitang dia datang, di Kelabat-Kelabat dia datang, di Al-Hawi dia datang, setiap maulid-maulid besar dia datang. Tempat Abu Umar Sidi Lolid, ya, Abu Umar bin Abdul Rahman As-Segaf dia datang, Abu Ali dia datang. Begitu dia Asrokul dia semangat. Suatu saat saya kebenaran ada kawan meninggal di kampung saya datang. Begitu saya nyelawat, yang punya rumah bilang, Ustaz, imamin ya, ntar setelah udah dimandiin nanti. Ternyata saya lihat yang mandiin tuh yang tadi tuh yang rambutnya panjang tadi, yang suka nyeket botol. Tuh lihat, karena dia hilangin semuanya, dia bergaul, dia mah rajin maulid, dia bisa mandiin orang meninggal. Tuh, aneh kaget, Masya Allah itu. Dia karena belajar katanya, alhamdulillah dapat akhirnya dia. Kenapa dia suka hadir-hadir maulid? Nah kita juga hadir deh tempat-tempat orang baik, insya Allah ya. Ambil lagi kita datang suka yang jauh-jauh, kita datang. Boleh yang dekat ya kan, yang dekat kita datangin, yang jauh kita datangin, insya Allah tuh nanti dapat tuh ya. Dapat karomanya, dapat berkhidmat ya kepada para ulama. Kalau berkhidmat kepada guru enak. Saya ingat ini berapa? Pada tahun 88 saya ingat banget tuh. 87 ya, karena saya nikah 88. Jadi pas selesai saya nikah, saya ngomong sama Walid, Walid lagi ngajar nih, mau ngajar hari Jumat di tempat saya hadir, bawa kitab Jami Syogir, ingat banget, kitab hadis Jami Syogir. Sebelum dia ngajar apa Isa tuh, Sidi Walid. Saya ngomong, ya ini datang nih ini. Ini ada para kiai sepuh nih mana? Ada Kiai Abdul Rahim, Kiai Ma'ruf, Kiai Hasan, ahli-ahli palak di tempat barat. Lalu saya beraniin. Dulu kan nggak ada aqua. Kita ngisi air pakai botol limun, enggak limun. Masih ingat kata botol limun? Ada dulu limun, ya. Sekarang udah kali limunnya. Botol limun, saya masukin air. Walid, doain. Mau ngapain? Apa kata Walid? Anta biji, ini murid aneh. Mau ngapain? Walid, saya mau buka warung. Saya mau buka toko di Cawang. Saya mau buka produksi kompor minyak. Ada Walid, anta biji, ini murid aneh. Ya kan? Kita diam aja. Akhirnya apa? Karena kita diam, kita nggak berani nengok. Apa kata Walid? Sidi Walid. Ya Bu Nadi, ani doain. Ayo para kiai doain. Biar nanti nih, insya Allah jadi pedagang juga, jadi kiai juga. Duduk aja Sidi Walid. Alhamdulillah, saya bawa pulang. Akhirnya berpulang aja saya bawa. Paginya saya ngomong orang tua, ya doain lagi ya, ya kan? Mungkin didoain lagi sama orang tua kita yang perempuan. Besok kita buka deh. Alhamdulillah. Oh luar biasa itu berkahnya. Keberkahan di situ. Masya Allah. Dulu di Cawang ada tuh yang namanya kompor minyak. Ayo disebut Cawang kompor. Karena dulu saya punya anak buah hampir 15 orang tuh. Ya, kompor Cawang bikin enak borongan. Ya, kirim-kirim aja deh. Itu berkah. Begitu pas SBY jadi presiden, wakilnya Yusuf Kala diganti. Diganti apa? Pakai gas. Ya udah. Bukan kita bangkrut, enggak, ganti lagi gitu ya. Insya Allah produksi. Itu suatu pengalaman berkhidmat kepada guru, cakep. Ya. Kalau kita berkhidmat kepada guru, insya Allah berkah. Lanjut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap sesuatu itu ada tiangnya, dan tiang iman itu adalah sholat. Orang menandakan ada iman kalau dia sholat, ya, sholat. Karena
Sebaik-baik iman adalah sebaik-baik perbuatan sholat tepat pada waktunya. Sholat pada waktunya kita sholat, jangan ditinggal. Lanjut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah fi sholah. Takutlah kalian di dalam sholat. Maksudnya jangan ditinggalin, kerjain itu sholat. Ittaqullah sampai 3 kali itu Nabi bersabda, ittaqullah fi sholah. Takutlah kepada Allah dalam sholat. Ittaqullah fi sholah. Takutlah kepada Allah dalam sholat. Ittaqullah fi sholah. Takutlah kalian kepada Allah dalam sholat, kerjain sholat, jangan ditinggalin. Jangan buat anak-anak kita juga, istri kita, keluarga kita, jangan ada yang sampai tinggalin sholat. Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah dalam sholat. Itu kalau kita sholat, apalagi kalau kita bangun jam 3, jam setengah 4, sholat deh, ya, sholat hajat ya, terus tambahin dengan witir 3 di doa. Ada amalan-amalan sholat hajat, Astagfirullah 100, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100. Setelah itu minta deh, walaupun itu nggak bisa doanya, baca doa Indonesia aja, ya Allah minta. Itu kalau kita doa paling cepat diterima oleh Allah, karena Allah berfirman, ya kan, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku, niscaya aku akan kabulin. Hanya orang yang paling sombong yaitu orang yang mau berdoa. Doa kita minta, walaupun kita nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, yang ngomong aja, ya Allah, biar urusan keluarga saya gampang, ya Allah, anak-anak saya, ya Allah, beri taufik hidayah, cucu-cucu saya, ya Allah, beri taufik dan hidayah menjadi anak-anak yang soleh. Tuh kita lagi ziarah, lagi haul, aminin. Dalam hati kita ngomong, ya Allah, jadikanlah dengan berkah keramat ini, ya Allah, jadi anak-anak yang soleh. Mintanya sama Allah. Ittaqullah. Terus Nabi lanjutin sampai 3 kali. Ittaqullah bima malakat aymanukum. Takutlah kepada Allah dengan apa yang dimiliki oleh tangan kanan. Nih tangan kita nih, ya, apa yang dimiliki, takut kita kepada Allah. Maksudnya kita bersedekah, jangan suka mukul orang, jangan suka nyakitin orang. Tangan nih, karena tangan ini nanti akan menjadi saksi. Kalau kita sedekah, kalau kita beramal, kita beri nasihat pakai tangan. Itu kata Nabi, takutlah kalian kepada Allah dengan apa yang dimiliki oleh tangan kanan. Yadul ulia khairum min yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Itu kita beri. Ini akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Tangan kita ini akan menjadi saksi. Kalau kita, insya Allah. Makanya tuh kalau kita subuh jangan suka, kalau bisa masukin air. Bisa kemutasik tuh, masukin air ke dalam hidung, keluarin lagi. Coba deh, kita ngambil wudhu, jangan begini. Ini kadang-kadang kalau perhatian orang ngambil wudhu cuma masuk di sini doang kan. Kita ngambil wudhu, masukin air dalam hidung, kita keluarin lagi. Kalau udah biasa, insya Allah nggak sakit. Dulu waktu gurah, saya masih remaja, ya, biar azan enak, maksudnya biar suara panjang, itu minum air pakai hidung. Minum air pakai hidung, bener enak. Nggak pernah pilek.
masih remaja suka digurah tuh sama guru-guru kita, suruh minum air dari hidung, bener. Nah kita kalau ambil wudhu masukin ke hidung, kita keluarin. Makanya kalau orang suka begini aja nggak masukin air ke dalam hidung, suka ngantuk. Karena kalau setannya nggak bersarang di hidung, kita ngantuk aja hawanya. Biar kita udah ngambil wudhu. Tapi kalau kita masukin hidung, air ke dalam hidung, kita keluarin lagi. Insya Allah setan nggak bisa bersarang di hidung kita. Kita mau baca Quran, hawanya ngantuk. Kita mau pikiran, hawanya ngantuk. Kenapa? Karena air nggak dimasukin ke dalam hidung. Cobain kita, bener nggak? Kalau subuh suka ngantuk nggak? Luar biasa. Coba mulai hari ntar malamnya subuh kita masukkan air ke dalam hidung, terus kita keluarin lagi. Insya Allah tuh setan nggak bersarang di hidung kita. Jadi kita hawanya nggak ngantuk. Johor itu juga asar. Jadi hawanya kita nggak ngantuk aja. Coba yang biasa kita ngantuk tuh, coba mulai entar malam nih, entar, ya. Subuh aja, coba kita jajal. Oh, bener nggak ngantuk nih? Nah, itu bener itu, ya. Karena setan nggak bisa. Setan bisa ya, masuk ke dalam hidungnya. Kalau dulu sejarahnya begitu. Ketika Allah, ya kan, suruh semua makhluk sujud kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Dia nggak mau sujud. Akhirnya dia pengen tahu nih, begitu hebat dari mana nih orang semuanya sujud, ya kan? Karena dia merasa dari api, sedangkan Adam dari tanah. Dia pengen lihat. Istilahnya masih begini nih, ya, belum dikasih roh Nabi Adam. Setan pengen tahu, dia masuk, dia pukul tuh perut Nabi Adam. Yang sekarang jadi warisan kita apa itu? Pusat. Makanya setan bisa masuk dari situ. Terus dipukul, dia masuk seluruh tubuhnya Nabi Adam, kecuali yang dia nggak bisa lihat apa? Hati. Hatinya manusia dia nggak bisa lihat. Hanya hati nih, ya, setan nggak bisa. Hanya ada orang suka kesurupan, ya. Bisa dari ini hidung, bisa dari pusat. Karena dulu setan masuk ke Nabi Adam, mukul. Sekarang jadi warisan kita dari pusat. Lanjut. Ittaqullaha fi dha'ifaini mar'atil armalati wasobiyil yatim. Baginda Nabi SAW bersabda, takutlah kalian kepada Allah fi dha'ifain, pada orang yang lemah. Mana ini orang lemah? Fi dha'ifainil mar'atil armalah, yaitu janda. Ini janda lemah. Dua, orang yang lemah, wasobiyil yatim, dan anak kecil yang yatim. Nabi suruh tuh, takutlah kepada Allah dengan dua orang yang lemah, yaitu janda dan anak yatim yang kecil. Itu janda yang tadinya kehidupannya masih ada suaminya lancar, ya. Saya juga punya ngalamin tuh, saya punya saudara, dia kerja di kantoran, suaminya Masya Allah kehidupannya luar biasa, sampai-sampai dia punya rumah gedong. Terus
anak dikuliahin. Terjadilah suaminya meninggal. Suaminya meninggal, dia punya cuma ngadepin pensiunan suaminya. Tapi anaknya ini kan mau kuliah, lihat apa aja yang dijual dia, perabotannya itu lemah. Kalau bisa memang kita, apalagi kalau punya anak yatim, ada orang tetangga kita aja deh, ada janda anaknya masih sekolah, saya SD, bayarannya kita tanggung. Kalau sekarang nggak bayaran, hah? Bayaran juga, swasta bayar, nggak apa-apa. Kalau kita punya anak yatim tuh, ada tetangga kita, udah kita ngomong memangnya, biarin deh satu orang, ya, aneh yang bayarin deh bulanannya. Oh masya Allah, ya, dia kira tiap bulan nggak apa-apa yang ada bayarin. Apalagi kalau sekalian uang jajannya dikasih, ya kan? Itu rezeki kita bakalan tambah, nggak bakalan kurang. Rezeki kita nggak bakalan kurang, tambah. Sama begini, ada sumur banjir, sumur A banjir juga, sumur B banjir. Sumur A ini ditimbahin terus, ya, ditimbahin terus. Kira-kira airnya bagus gak? Bagus. Sumur B banjir, tapi nggak ditimbahin, lama-lama butek, lama-lama kering. Begitu juga rezeki, ya. Kalau kita kuatin terus, insya Allah rezeki kita nggak bakalan kurang. Alhamdulillah harus nikmat dikerjain tuh. Atuh aja gak usah banyak-banyak. Coba deh kita amalin deh, ya. Tiap bulan aja. Karena Nabi udah anjurin, ya. Takutlah kalian kepada Allah dengan dua yang lemah ini, yaitu janda dan anak yatim. Anak yatim yang kecil, ya. Kalau udah balik kan yatim lagi udah. Asobiyal yatim, anak kecil yang yatim. Itu biasain tuh, nggak jadi kurang kita berkah. Jangan dia jatuh kita bilang nih. Ya, dia jatuh. Dulu ada cerita seorang Syarifah, ya, cucunya Rasulullah. Suaminya meninggal, dia bukan hebat, ya. Begitu suaminya meninggal, kehidupannya terus sampai terus. Yang dari rumahnya ada, akhirnya kontrak. Akhirnya lama-lama dia nggak kuat bayar. Ini Syarifah, dia datengin ada seorang kiai kaya dan punya pesantren. Dia datang, Assalamualaikum ya Syekh, bolehkah saya menginap di Syekh untuk numpang menginap karena saya nggak kuat bayar kontrakan. Apa katanya? Ya, dia nggak kasih, ya kan? Jangan di sini. Lihat, akhirnya nih Syarifah nggak pakai nanya, jalan lagi terus. Suatu saat ada orang Yahudi, ya, orang Nasrani dikasih tempat dia. Dikasih tempat, silakan. Ya. Akhirnya dia di situ. Nah, singkat cerita, ini kiai ini bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah nggak mau nemuin. Dia seorang kiai, ya Rasulullah, cuman belakangnya aja yang dilihat. Rasulullah nggak mau lihat mukanya. Lihat, ya Rasulullah, aku pengen lihat wajahmu. Apa kata Rasulullah?
engkau telah menyakiti cucuku. Lihat. Engkau telah menyakiti cucuku. Cucuku cuma numpang. Kenapa engkau nggak kasih? Lama kemudian dia sadar. Begitu pas dia mendosen, dia cari tuh besoknya dicari. Dia cari, dia dengar. Katanya ini Syarifah ini tinggalnya di tempat orang Nasrani. Begitu ditemui, dia minta biarin ibu ini tinggal di rumah saya. Apa kata orang ini? Ya Syekh, saya udah masuk Islam. Saya masuk Islam langsung dengan Rasulullah. Aku bermimpi karena engkau telah mengasih tumpangan kepada cucuku, kau akan berkah. Masuk Islam. Masuk Islam. Dia masuk Islam bersama Nabi. Kalau orang mimpi ketemu Nabi langsung nggak? Langsung bener. Nggak bakalan tuh setan. Ya, nggak bisa menyerupai wajah Rasulullah, wajah Nabi. Akhirnya orang ini masuk Islam di tangan Rasulullah dalam bermimpi. Aku dibilang, aku masuk Islam langsung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini ya rumah aku hadiahkan buat Syarifah. Masya Allah. Tuh Kiai nyesel banget. Tuh Kiai nyesel juga karena selama dia mimpi ketemu Nabi nggak mau lihat wajahnya. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat kita semua. Ya, ini sampai di sini tandain. Ittaqullah, ya. Takutlah kalian dengan dua orang yang lemah ini, yaitu janda dan anak yatim. Ya, anak yatim ini anak kecil yang yatim. Ya, kita kalau bisa, memang bukan luar biasa yang anak yatim buat ujian buat kita ya. Yang anak yatim emang bandel banget ya. Tapi kita perlu sabar. Emang begitu. Orang anak yatim banget benar-benar. Orang gak ada bapaknya. Ya. Tuh. Nah sekarang kalau kita sekolahin, apalagi kita masuk ke pesantren, Masya Allah. Ya. Kita bilang mimpi kita mau jadi berkagak, bukan kita mau nama emaknya. Ini kadang-kadang bini kita kan gak jomblo. Ya, udah salah pendapat aja. Ya Allah. Coba deh kita amalin ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bi ilmin wa zidna bi ilmi wa qina bi taqwa wa jamilna bil amri ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan pulang dulu tuh, ada Aceh.